olahraga yang non-injury, yang cedera non-trauma ya. Ini sedikit saja bahannya. Nanti aplikasinya di praktikum ya, karena sebenarnya harusnya pun tetap muka ya, harusnya. Ini saya pindahkan slide-nya. Apa sudah berganti di sana? Sudah ya. Oke, kita mulai ya. Prinsip dasar dalam penilaian cedera. 5 pertanyaan simpel berikut harus ditanyakan ketika menilai mengakses suatu cedera. Yang pertama, di manakah nyerinya? Bagaimana terjadinya cedera, mekanisme dari cedera, posisi dari tungkai ketika cedera. Yang ketiga, apakah mendengar suara bunyi pop, suara crack atau snap? Apakah sakit ketika tubuh, apakah terasa tidak stabil? Dan yang kelima, dapatkah menahan beban pada cedera adalah bagian tubuh bawah. Pemeriksaan pada atlet yang cedera, inspeksi dan palpasi area yang cedera, kemudian kita nilai kekuatan dan range of motion atau ruang gerak sendi, dan lakukan pemeriksaan dasar neurovaskular. Area bengkak, deformitas, memar, abrasi, laserasi atau koyak, dan apakah ada asimetris antara yang cedera dengan yang tidak cedera. Misalnya kalau kaki kanan bandingkan dengan kaki kiri gitu ya. Sama secara tepat ya. Duga bahwa tidak ada fraktur atau mungkin frakturnya rendah, maka kita minta atletnya untuk menggerakkan bagian tubuh yang terluka tersebut dan kita nilai apakah dapat dia toleransi rasa nyerinya. Kalau ada fraktur biasanya sangat nyeri ya. Dan pada muscle terjadi otot itu adalah otot paha depan, paha belakang, dan betis. Memar ya. Biasanya terus yang dialami oleh sekelompok otot dan mengakibatkan rasa nyeri. Kontraksi otot tertentu yang berlebihan dan terjadi secara mendadak dan tanpa disadari. Kram otot terjadi karena letih, biasanya terjadi saat malam hari atau karena kedinginan, dan dapat pula karena panas, dehidrasi, trauma pada otot yang bersangkutan, atau kekurangan magnesium. Penyebab otot mengalami secara tiba-tiba meregang, maka otot tersebut dengan terpaksa akan meregang secara penuh dan ini dapat mengakibatkan kram. Seperti kurang natrium, kalium, kalsium, fosfor. Izin, Dut.
Ada yang bisa bantu saya share screen? Ini saya kirim filenya. Kalian yang share screen kan bisa? Bisa tuh. Oke, sebentar ya. Albert tadi yang akan men-share ya, Albert? Iya, Ya, itu dia filenya. Kita ke slide yang ke-7, penanganan kram, Albert. Ya. Kemudian tata laksana berikutnya menahan otot waktu berkontraksi supaya miosin filamen dan aktin dapat menduduki posisi yang semestinya sehingga kram berhenti. Ya, kemudian kita pada waktu ditahan dapat disemprot dengan chlorethylene spray sehingga hilang rasa nyeri. Ya. Treatment awalnya untuk cedera non trauma ini bertujuan untuk membatasi atau menghilangkan rasa nyeri terkait dengan inflamasi akut yang terjadi. Tujuan utama dari terapi awal ini adalah untuk menghilangkan bengkak dan meningkatkan penyembuhan. Prinsipnya disebut istilahnya dengan price, protection, rest, ice, compression, dan elevation. Next. Nah, jadi yang ini dia. Sports injury management, the first 72 hours what to do. Rest the injured area for 48 till 72 hours. Istirahatkan 48-2 jam. Pergerakan dari area yang cedera akan meningkatkan aliran darah dan pendarahan di daerah yang cedera sehingga menyebabkan bekuan darah menjadi lepas dan mulai berdarah lagi dan ini lebih merusak jaringan lagi. Kemudian ice, beri es atau terapi dingin 15-20 menit setiap 2 jam. Jadi jangan terus-menerus ya, dia pakai interval. Hindari kontak langsung es ke kulit untuk mencegah cold burns. Es menurunkan bengkak dan nyeri ya. Jadi esnya dilapisi kain, anduk. Kemudian kompresi ya, aplikasikan bandage yang non adhesif ya. Yang kuat, elastik ke area. Hal ini dapat dilakukan bergabungan dengan kompres es, ya. Menurunkan bengkak dan perdarahan pada area yang cedera es, compression ini. Elevate the injury area, naikkan daerah yang injury di atas level jantung. Contohnya kalau di ankle, maka ketika kita berbaring, naikkan ankle-nya di atas badan dengan bantuan bantal. Elevation ini menurunkan perdarahan, bengkak, dan nyeri. Kemudian refer to see a doctor or psychotherapist for acute definitive diagnosis. Tentu kita rujuk ya pada dokter atau fisioterapis. You may need continued management including anti-inflammatory medication
ditambahkan obat anti medikasi dan preskripsi program rehabilitasi. Oke. Tahap penata laksanaan cedera. Tahap cedera itu terdiri dari 3 fase, akut, subakut, dan lanjutan. Ya, ini adalah waktu-waktunya. Next. Nah, ini tadi prinsip penata laksanaannya ya. Rise, ada yang riser, ada yang price. Intinya yang rise ini rest, ice, compression, and elevation. Next. Rest, jaringan cedera harus diistirahatkan dalam kurun waktu tertentu. Ini penjelasannya ya, bersama seperti tadi. Rest atau imobilisasi ini dapat dilakukan dengan elastic bandage, soft cast, gips, brace atau splinting, bidai. Ya. Kemudian rest, tujuannya untuk menahan vasodilatasi dan agar terjadi vasokonstriksi. Pemberian kompres es ini lebih baik diberikan dalam waktu 10 menit dengan interval daripada terus-menerus. 10 menit, jeda 5 menit. Kasih lagi 10 menit, jeda 5 menit gitu maksudnya ya. Terapi es yang lama justru akan menyebabkan vasokonstriksi, justru akan menyebabkan vasodilatasi kalau dia terus-menerus. Next. Kompresi, pemberian tekanan yang rata dengan tujuan untuk mencegah pembengkakan yang berlebih, sama dengan yang rest tadi itu ya, imobilisasi. Elevasi, menaikkan anggota tubuh yang cedera agar dapat membantu pengembalian darah ke jantung. Next. Mengapa kompres dingin? Efek dingin mengurangi perdarahan, mengurangi bengkak. Suhu permukaan kulit 12-13 derajat Celcius mempunyai efek analgesi. Dalam 24-40 jam, kompresi es 20-30 menit diulang 3-4 kali. Ice massage bisa juga dilakukan 5-7 menit. Terus, hindari panas, heat. Ini justru meningkatkan pendarahan, hindari alkohol, meningkatkan pembengkakan, hindari berlari terlalu dini akan memperburuk cedera, dan hindari massage yang akut ya. Pada saat masih bengkak tidak boleh karena akan merusak jaringan. Terus, nah ini salah satu alat yang bisa kita lakukan untuk penanganan cedera non trauma ya, yaitu kinesiotape. Nah ini aplikasinya nanti di praktikum nih harusnya, tapi praktikumnya ternyata online ya. Pita kinesiotape adalah plester berperekat yang berbentuk pita dan terbuat dari bahan lateks. Dapat digunakan untuk jangka waktu yang cukup lama, ya 5-7 hari. Manfaat lain dari kinesiotape yaitu mengurangi kelelahan otot, mengurangi pembengkakan, meningkatkan drainase cairan limfatik, dan meningkatkan aliran darah. Next. Cara kerja kinesiotape. Pemakaian pita kinesio pada otot yang cedera akan menstabilkan dan menopang struktur jaringan lunak tubuh, yaitu otot, tendon, dan ligamen, dan sendi yang mengalami cedera atau nyeri, agar tetap dapat digerakkan secara aktif, ya, tanpa nyeri, karena nanti dia ditekan dia ujung-ujung sarafnya, sehingga aliran darah dan limfatik tetap lancar, dapat mempercepat proses penyembuhan alami dengan baik. Kalau dari gambar ini, di kinesiotape itu yang paling atas, di atas kulit ya, warna biru. Nanti dia akan menarik jaringan lunak, ya, karena dielastikkan, sehingga mengurangi penekanan di bagian bawah. Ujung-ujung saraf free nerve ending yang di bawah itu nanti akan bebas dia, jadi tidak tertekan, sehingga rasa nyeri menjadi berkurang walaupun ototnya berkontraksi. Terus, nih, cara dan model pemasangannya, arah tarikannya, bentuk dan lokasi pemasangan berperan dalam mencapai tujuan terapi tersebut, yaitu mengurangi rasa sakit. Penggunaan pita kinesio akan mengurangi beban otot saat menegang ketika kontraksi dan bergerak sehingga nyeri dapat dicegah. Kedua, dia mengurangi pembengkakan karena perekatan pita atau plester ini pada daerah bengkak atau cedera akan memberikan tekanan negatif pada kulit di bawah pita kinesio. Ini meningkatkan aliran limfatiknya ya. Next, nah ini. Jadi kalau kita lihat dari gambar atas tanda panah kuning itu, lifting action dan decompression itu adalah mekanisme kerja dari kinesiotape. Jadi dia tarik ke atas sehingga yang di bagian bawah ini enhance blood flow and lymphatic drainage. Yang bawah ini adalah muscle yang tercedera, otot yang cedera. Ya. Jadi dia menurunkan penekanan terhadap pain reseptor yang ada di bagian bawah di atas otot ini. Ketika kita bergerak, pita kinesio, kulit, dan jaringan ikat atau fascia di otot atau tendon juga bergerak.
Hal ini akan menarik jaringan-jaringan tersebut sedikit menjauh dari otot dan menciptakan ruang untuk cairan limfatik mengalir di sekitar dan memungkinkan aliran sel-sel inflamasi dari tempat yang jauh dari luka dapat mengalir secara cepat sehingga mengurangi pembengkakan dan membersihkan jaringan yang meradang. Next. Fungsi ketiga dari kinesiotip ini mengurangi limfedema. Dengan prinsip yang sama dengan nomor 2 tadi ya, perlekatan plester di kulit daerah otot yang cedera akan mengangkat kulit dan memberikan tekanan negatif pada kulit di bawah plester sehingga aliran saluran limfatiknya menjadi lancar. Nah, ini kalau yang sebelah kiri gambarnya before, after yang sebelah kanan. Jadi kalau kita lihat yang pain reseptor, blood vessel, kemudian lymphatic fluid itu gambar yang before ini dia tertekan gitu kan oleh otot yang mengalami inflamasi. Tapi dengan ada kinesiotip warna biru di atas tuh tertarik dia, terbentuk ruangan untuk ujung-ujung tadi sehingga tidak terkompres. Yang mula-mulanya dia kompres menjadi uncompress sehingga tidak mengurangi nyerinya dan mengurangi pembengkakan. Yang keempat, fungsi kinesiotip mengurangi kelelahan otot dan kram. Latihan dan kontraksi otot berulang dengan beban yang besar dapat menghasilkan produk sampingan pasca latihan seperti asam laktat. Ini salah satu yang dapat menyebabkan kelelahan otot dan kram. 5. Membantu otot yang lemah dan terluka. Otot yang terluka umumnya akan mengalami kelemahan. Penggunaan pita kinesio akan membantu memberikan dukungan pasif dan meningkatkan kemampuan otot untuk berkontraksi dengan menjaga stabilitas jaringan yang cedera atau lemah sehingga dapat beraktivitas kembali tanpa beban berat dan tanpa rasa nyeri dengan catatan lukanya sudah sembuh ya. Ini sekarang pasca penyembuhan luka baru bisa otot yang lemah tadi diberi kinesiotip. Mempercepat proses penyembuhan dan beraktivitas kembali dengan tetap mengaktifkan otot yang cedera, aliran darah dan limfatik akan lancar dan menjamin ketersediaan semua zat yang dibutuhkan dalam proses penyembuhan. Nah, next. Apa terindikasi kinesiotip? 1. Berbagai masalah muskuloskeletal, tulang, otot, sendi yang disertai peradangan. Ini contohnya neck pain, kinesiotipnya itu yang berwarna-warni itu ya, warna merah dan biru. Untuk low back pain, shoulder pain dan foot pain serta untuk cedera olahraga. Kontraindikasinya keganasan, infeksi, selulitis, luka terbuka pada area otot yang cedera, varises atau deep vein thrombosis, dan waspada hati-hati pada penderita diabetes, gagal jantung dan fraktur. Ini karena dia efek-efek penekanan pada otot itu ya, maksudnya maka dia disuruh hati-hati. Apa yang harus dipersiapkan menangani cedera non trauma? Alat-alatnya, nah ini ada nih, ini kemarin tuh di lab kayaknya belum datang, makanya kita jadinya online. Barangnya belum ada. Ice bag, etil klorida spray untuk menghilangkan nyeri otot pada cedera olahraga, elastik perban, kinesiotip, dan peralatan untuk bersihkan luka, serta peralatan untuk cedera dengan trauma atau shock. Ya, next. Itu saya dikit aja. Ada yang mau ditanya? Saya ini mau praktikum ini nih. Kalian udah praktikum ini? Yang PR4 belum ya? Nanti kayaknya ada yang sama saya nih, kelompok B nih. Kita pesertanya berapa orang harusnya semua WIM kelas B nih? D. Jumlahnya aja saya pengen tahu aja, nggak di absen lah, nggak di absen. Berapa jumlahnya? 60 orang, dokter. 60 yang ngambil WIM kelas B atau dua-dua kelas A dan B? Kelas B, dokter. Kelas B aja ya. Iya. Soalnya kalian kenapa saya selalu melihat perbincangan di WA grup dosen ini kelas kalian ini? Karena kehadiran yang kurang katanya gitu. Yang hadir cuma sekian-sekian. Ya saya mah ya sudahlah, saya maafkan, ini lagian kuliah ganti ya. Saya menyadari juga lah kekurangan saya. Cuman masa iya kalian tuh selalu jadi bahan bicara dosen-dosen nih mengenai kehadiran. Hati-hati kalian, Dek. Kata dari 60 memang kalau lah hadirnya cuma 25 ya itu kelewatan lah. Ya. Oke. Ada yang mau kalian tanya? Tidak ada? Baik. Makasih atas perhatian kalian. Albert, makasih ya sudah share stream bantu saya. Saya tutup kuliah kita. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sip, Dok. Terima kasih banyak, Dok.